Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tafsir Ibnu Katsir. Kita ada di surat Al-Baqarah. Kita masih belum memulai ayat ya. Kita masih di mukadimah dulu. Keutamaan As-Sab'u Ad-Diwal atau 7 surat yang panjang. Abu Ubaid meriwayatkan dari Watsilah bin Al-Asqa bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "U'ti tusab'at tiwala makanat Taurati wa u'ti tulmi'ina makanal Injili wa u'ti tulmasaniya makanal Zaburi wa fuddiltu bil mufassal." Aku diberikan as-sab'u at-tiwal, 7 surat yang panjang, yang sama kedudukannya dengan Taurat. Aku juga diberi al-mi'in, surat yang ayatnya berjumlah seratusan, yang sama kedudukannya dengan Injil. Dan aku diberikan pula al-masani, surat yang ayatnya berjumlah kurang dari 100, yang kedudukannya sama dengan Zabur. Dan aku diberikan keutamaan dengan al-mufassal. Hadis ini gharib dan pada Sa'id bin Bashir ada sedikit kelemahan. Telah diriwayatkan juga oleh Abu Ubaid dari Sa'id bin Abu Hilal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana hadis di atas. Wallahu alam. Kemudian Abu Ubaid meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man akhadha sab'a fahuwa habur." Barang siapa yang menghafal as-sab'u ad-diwal, maka ia adalah seorang yang berilmu. Hadis ini juga gharib. Sedangkan Amr bin Amr dan Abdullah bin Abu Bakar telah meriwayatkan dari Habib bin Hind bin Asma bin Hind bin Harisah al-Aslami dan Abu Hatim ar-Razi menyebutkan mengenai dirinya tanpa ada menyebutkan keburukan atau riwayat apapun tentangnya. Wallahu a'lam. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ismail bin Ja'far dan meriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha sab'al wala fahuwa habun wa huwa habur." Barang siapa yang menghafal 7 surat pertama Al-Quran, maka ia adalah seorang yang berilmu. Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan dari jalan Husain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam seperti hadis di atas. Namun Abdullah bin Ahmad mengatakan bahwa riwayat tersebut ada yang berasal dari ayahku, dari Al-A'raj. Demikianlah yang tertulis dalam kitabnya. Maka aku tidak tahu apakah ayahku lupa atau hadis ini memang mursal. Imam At-Tirmizi rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus utusan yang berjumlah banyak. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memilih seseorang yang paling muda di antara mereka sebagai pemimpinnya karena ia hafal surat Al-Baqarah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Fa anta umiruhum izhab fa anta umiruhum." Pergilah kamu sebagai pemimpin mereka. Imam At-Tirmizi mensahihkannya. Kemudian Abu Ubaid meriwayatkan bahwa Sa'ad bin Jubair berkata mengenai firman Allah, "Walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal 'adim." Dan sesungguhnya kami Allah telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Quran surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 87. Maksudnya adalah 7 surat yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, dan Yunus. Abu Ubaid berkata bahwa menurut Mujahid, 7 surat itulah yang dimaksud dengan Sab'u ad-Diwal. Demikian juga yang dikatakan oleh Mahul, Atiyah bin Qais,
Abu Muhammad Al-Farisi, Syaddad bin Ubaidillah, dan Yahya bin Al-Haris Az-Zamari dalam menafsirkan ayat di atas dengan menjadikan surat Yunus sebagai yang ketujuh. Surat Al-Baqarah turun di Madinah. Surat Al-Baqarah seluruhnya adalah Madaniyah, tanpa ada yang memperselisihkannya. Surat ini termasuk di antara yang pertama-tama diturunkan di Madinah, kecuali firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah." Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 281. Ada yang mengatakan bahwa ayat tersebut adalah ayat terakhir diturunkan, dan demikian juga ayat-ayat yang berkaitan dengan permasalahan riba. Khalid bin Mikdan menyebut surat Al-Baqarah sebagai Fustot Al-Quran. Sebagian ulama menyebutkan bahwa surat Al-Baqarah ini mencakup 1000 khobar atau berita, 1000 perintah, dan 1000 larangan. Sedangkan orang-orang yang telah menghitung ayat-ayat Al-Quran mengatakan bahwa jumlah ayat surat Al-Baqarah adalah 287 ayat, terdiri dari 6.121 kata dan 25.500 huruf. Wallahu a'lam. Ibnu Juraij meriwayatkan dari Atok dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa surat Al-Baqarah diturunkan di Madinah. Khasif berkata dari Mujahid dari Abdullah bin Zubair, ia berkata bahwa surat Al-Baqarah diturunkan di Madinah. Demikianlah pendapat para ahli tafsir dan para ulama tanpa ada pertentangan di antara mereka. Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqulu suratul Baqarah, wala suratu Ali Imran, wala suratun Nisa, wa kazzal Qur'anu kulluhu, walakin qulu suratul lati yuzkaru fiha al-Baqarah, wallati yuzkaru fiha Alu Imran, wa kazzal Qur'anu kulluhu." Janganlah kalian katakan bahwa surat Al-Baqarah, jangan pula surat Ali Imran ataupun surat An-Nisa, demikian juga seluruh surat-surat Al-Quran lainnya. Akan tetapi, katakanlah surat yang dalamnya disebutkan tentang Al-Baqarah, atau surat yang disebutkan dalamnya Ali Imran, dan demikian juga seluruh surat-surat Al-Quran lainnya. Hadis ini gharib, tidak sahih, berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau marfu. Dan Isa bin Maimun, yaitu Abu Salamah al-Khawas, adalah orang yang doif dalam periwayatan hadis yang tidak dapat dijadikan hujjah. Sedangkan dalam kitab As-Sahihain, Al-Bukhari dan Muslim, terdapat riwayat bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melempar jumlah atau kerikil, melempar jumroh atau kerikil dari tengah lembah saat ia melempar. Ka'bah berada di sebelah kirinya dan Mina berada di sebelah kanannya. Kemudian ia berkata, ini adalah tempat diturunkannya surat Al-Baqarah. Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Utbah bin Firqat bahwa Nabi SAW melihat mundurnya para sahabat. Maka Nabi SAW pun berkata, wahai para penghafal surat Al-Baqarah, menurut aku ini terjadi pada perang Hunain ketika para sahabat lari berpaling dari perintah Al-Abbas. Maka Nabi SAW menyuruh mereka, wahai orang-orang yang telah bersumpah di bawah pohon, yaitu orang-orang yang menyaksikan Bai'atur Ridwan. Dalam riwayat lain disebutkan, wahai para penghafal surat Al-Baqarah. Beliau melakukannya untuk menyemangati mereka hingga akhirnya mereka sadar dan kembali ke barisan. Begitu juga yang terjadi pada hari Yamamah ketika menghadapi pasukan Musailamah saat para sahabat lari karena banyaknya jumlah pasukan Bani Hanifah. Maka kaum Muhajirin dan Ansor memanggil dengan panggilan, wahai para penghafal surat Al-Baqarah, sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan kemenangan atas mereka semua. Baik,
Selanjutnya akan masuk di ayat pertama dan kita akan berganti video. Wallahu alam, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.